Setelah gempa itu, saya dengan suami masih ada di rumah. Suami bilang, saya mau pergi belanja. Saya bilang, berasa saya nggak jumpa lagi nanti mas suami. Saya minta maaf bang, minta maaf. Memang muka sedih tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia nengok kami, dia gosok-gosok kepala saya, dia gosok-gosok kepala anak-anak yang bayi. Karena kita nggak tahu di mana dia jumpa air, jadi kita nggak tahu ceritanya gitu, karena mayat pun nggak dapat. Disitulah saya bangkit, anak saya harus sekolah, saya bertekad seperti itu, anak saya jangan lapar, walaupun saya di tenda, anak saya jangan sampai dihina sama orang, jadi disitulah saya termotivasi untuk anak saya harus sekolah seperti orang lain. Jangan merasa dia tidak ada ayah, dia minder dari orang-orang lain. Perkenalkan, nama saya Fauzia Basyaria. Saya adalah owner Udi Tuna yang mereknya kapal tsunami. Karena memang kita belum punya pekerjaan, masih bingung untuk memilih harus kerja apa. Kami masih tinggal di tenda. Saat itu dengan anak-anak datanglah NGO dari luar, yaitu BRR, bekerja sama dengan Baristan, orang industri. Kemudian mereka memberi pelatihan. Karena kami dekat dengan pesisir, maka mereka memberi pelatihan olahan ikan. Kenapa saya memilih ikan kayu? Karena bahan bakunya mudah didapat, karena dia berasal dari ikan tongkol. Kemudian kita pun juga terletak sangat strategis karena dekat laut. Jadi tempat pelelangan ikan dekat dengan kami, jadi di situ kita mudah kami dapat bahan baku. Pada saat itu pun ikan masih murah. Saya dengan awal modal 500.000 dapat ikan 5 keranjang. Satu keranjang itu kira-kira 30 kilo. Kemudian dari situ kita mulai olahan ikan sedikit demi sedikit. Kemudian pas 1 tahun tsunami, kita memang belum pasarkan. Masih kita perkenalkan dengan masyarakat, dengan instansi yang terkait seperti perikanan, industri. Jadi masih kita perkenalkan produk kita berupa masih pesanan. Kemudian dari situlah kami bangkit sedikit demi sedikit awalnya untuk membuat olahan ikan kayu. Ini adalah bumbu untuk masak ikan kayu. Pakai cabai merah. Ini bumbu ini kita dapatkan dari hasil pertanian masyarakat Aceh. Kemudian pakai cabai rawit, kemudian pakai bawang merah, bawang putih. Kalau tumis Aceh tetap pakai asam sunti. Asam sunti ini belimbing uluh yang dikeringkan. Jadi dia tidak ada kadar luasa. Untuk pengawetnya adalah minyak dan garam. Anak mie kos-kos, santren gitu. Jarang perempuan yang buat olahan ikan, biasanya laki-laki. Perempuan biasanya kan buat kue, menjahit. Karena nggak ada perempuan, disitulah saya melihat peluang. Nggak ada malu, walaupun bau-bau dengan ikan. Kalau istilah kami bilang, kalau bau itu bau uang. Kemudian saya buat kelompok, kebetulan kelompok yang dekat-dekat kita sama-sama musibah tsunami. Mereka mau, disitulah kita mulai. Setelah kita pasarkan, kita ikut pelatihan, semua instansi sudah menyambut baik. Walaupun di saat-saat itu kita juga kadang-kadang saat kita mempromosikan kita malu karena jarang orang perempuan yang buat olahan ikan. Jadi pas ulang tahun tsunami itu dibuat bazar besar-besaran di daerah Olele karena datang Presiden SBY. Kemudian kami disuruh ikut bazar. Disitulah kita buat olahan ikan kayu. Memang dulu kita masih dalam kemasan plastik. Jadi di situ kami bazar jualan di situ. Pas datang SBY itu dengan instansi lain
perikanan, industri terutama. Kemudian mereka menyambut baik olahan ikan kami. Ikan kayu ini dulu dia masih berupa batangan, agak susah orang untuk memasaknya, harus diserut lagi. Tapi kalau kami sekarang udah dirajang, kemudian kami kemas dalam plastik awalnya. Jadi mereka bilang harus kita tingkatkan lebih maju lagi. Kemudian dari hasil dari bazar itu kita ada diundang untuk ikut pelatihan, ada diundang banyak pelatihan-pelatihan yang kita ikut. Karena kami dekat dengan pesisir, maka mereka memberi pelatihan olahan ikan. Kemudian ada juga yang support kita dari klinik kemasan, karena kita kemasan belum bagus. Dari situlah kita bisa tawarkan ke swalayan-swalayan, tempat-tempat oleh-oleh souvenir. Sebelum itu kita belum berani kita tawarkan, masih dalam kemasan plastik. Jadi kita belum berani kita tawarkan. Setelah ada kemasan baru kita tawarkan. Mereka menyambut baik. Memang karena awal pertama kita yang memproduksi ikan kayu suwir. Jadi mereka menerima, semua toko menerima. Disitulah kami awalnya bangkit, dan sekarang kemasan udah lebih bagus. Pelanggan-pelanggan juga kita udah besarkan sampai ke luar negeri juga, dan sudah sering diorder oleh jamaah haji Aceh untuk dibawa oleh-oleh untuk pergi umrah dan haji. Nah, disitulah kita awalnya bangkit sedikit demi sedikit pasca tsunami. Karena setelah tsunami saya tinggal dengan anak-anak karena suami dibawa oleh tsunami. Kenapa kita taruh produk kita merek kapal tsunami? Itu karena kami selamat dalam kapal yang nyangkut di atas rumah. Karena kita memang punya sejarah, jadi kami taruhlah cap kapal tsunami. Dan juga dari udah 5 tahun ke belakang udah diorder oleh pemerintah Aceh untuk dibagi-bagikan untuk jamaah haji berasal dari Aceh. Kemudian juga kita sebelum Covid juga kita ada ekspor ke Malaysia, dan sekarang ini kita buat hubungan kembali dengan Malaysia. Mereka menyambut baik. Mereka juga sudah kasih alamat kemana harus kita kirim. Kemudian ada juga wisatawan yang mau membeli, karena kita pun gede tempat penjualan kita juga ada di depan kapal atas rumah. Jadi banyak wisatawan yang membeli produk-produk kita. Kalau dilihat sekarang memang terlihat mulus, Ibu udah berhasil kita usaha. Tapi itu banyak kendala, ada jatuh bangunnya juga. Pertama kita tawarkan, ada yang menerima, ada yang enggak. Ada juga hasil sudah kita produksi harus kita buang karena enggak laku. Bukan enggak laku sebenarnya, tapi kita masih minder, belum berani kita menawarkan. Jadi saat sudah diterima oleh toko, kita itu produksi kan harus kontinu. Jadi saat kita produksi harus kontinu, kendalanya hujan, kita nggak ada tempat pengeringan. Kemudian di situ kita hampir putus asa saat ada orderan barang kita nggak ada. Ada barang nggak bisa kita produksi karena hujan. Saat itu kita belum taruh bumbu dalam itu. Jadi ada orang kritik, Bu, lebih bagus kita taruh bumbu di dalamnya. Jadi orang kalau mau masak udah ada bumbu. Saya terima, alhamdulillah, saya bilang udah ada kasih saran seperti itu. Usaha ini juga kita memperkerjakan tetangga-tetangga dekat di sekitar tempat kita usaha. Tetangga itu pun bukan orang yang berada, mungkin orang kurang mampu, ada yang sewa rumah, ada yang janda, ada yang punya anak yatim. Kita rekrut mereka semua, kita ajarin bagaimana memproduksi ikan kayu. Jadi kalau mereka udah bisa, kita pekerjakan, kita gaji menurut kapasitas mereka masing-masing. Apa bisa dirajang, atau bisa ngaduk, atau bisa kemas, itu menurut pekerjaan mereka kita gaji sesuai. Prinsip saya, manusia ini kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan hanya dalam materi yang harus kita bisa kita beri, tapi dengan kita berkata baik, jangan kita menyinggung perasaan orang-orang yang di bawah kita. Kita jangan merasa sombong. Apa yang mereka minta bantu, kita yang bisa kita bantu, kita bantu. Asal jangan kita menyinggung perasaan orang. Hikmahnya itu lebih besar dari yang kita berikan kepada orang. Saya juga mengajak semua masyarakat, terutama kaum hawa yang memang ini memulai usaha, mulailah dengan tekun dan anggap itu suatu pekerjaan yang hobi kita kerjakan. Kemudian jangan cepat putus asa. Kalau ada kendala, pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Semua karyawan juga saya perlakukan
jalan dengan baik. Saya setiap itu jangan mereka bosan. Setiap tahun saya ajak ke Sabang, ke Malaysia, saya ajak itu setiap karyawan. Jadi dengan ada karyawan kita lebih mudah lagi kita banyak produksi kan. Kalau nggak ada mereka yang bantu kita nggak bisa juga kita kerjakan sendiri. Kita kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Malaysia. Setiap event itu kita diundang untuk ikut bazar, acara apa mereka buat. Alhamdulillah lebih kurang 35, 30 alhamdulillah. Dari situ juga kita udah bisa menyekolahkan anak yang terutama karena dari awalnya kita niatnya seperti itu. Dan juga kita udah setor haji, kita juga udah pergi umrah dengan hasil penjualan ikan kayu.